Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, perwakilan dari Rakyat for Film yang selalu membawakan cerita film yang seru untuk kalian nikmati di saat lagi rebahan. Nah, kali ini For Film akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bad City yang dirilis di Jepang. Mengisahkan tentang seorang mantan detektif yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Suatu hari seorang jaksa membebaskannya dengan tujuan untuk menangkap mafia yang paling berkuasa di kota tersebut. Namun dalam misinya dia harus menghadapi para yakuza dan para polisi korup. So, bisakah dia menangkap mafia tersebut? Kalian penasaran? Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di awal film kita dipertontonkan pada sebuah sauna di mana seorang pembunuh paling kejam di Jepang sedang menghabisi dua orang yakuza dari klan Sakurada. Dia adalah pria yang pendiam dan yang dia lakukan hanyalah membunuh serta menuruti perintah bosnya. Setelah dia menghabisi yakuza yang berada di luar, kini giliran bosnya yang bertindak. Dia adalah Kim Seung-gi. Lalu tanpa basa-basi, Kim Seung-gi langsung menghabisi para yakuza yang berada di ruang mandi. Dia kemudian menghampiri bos yakuza yang sedang berendam air panas dan dari sorot matanya sudah terlihat jelas bahwa Kim Seung-gi akan menghabisi pria tersebut. Di waktu yang lain, kita diperkenalkan dengan seorang mafia besar. Ya, walaupun badannya kecil ya. Bernama Wataru Gojo. Hari itu dia baru saja dibebaskan dari tuduhan suap serta kejahatan lainnya. Hari kebebasannya itu langsung disambut oleh jaksa agung yang merupakan anteknya. Jaksa itu terlihat sangat hormat kepada Gojo. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh jaksa yang bernama Hirayama. Dia kemudian memperingatkan Gojo bahwa kasus suap itu belum berakhir. Gojo sama sekali tidak terlihat takut, dia justru mengaku kebal hukum. Tak lama kemudian, Gojo mengadakan konferensi pers di kantor kejaksaan. Di antara banyaknya wartawan, terdapat seorang gadis yang mencuri perhatian. Dia adalah Mika, seorang wartawan yang berani menanyakan kedekatan Gojo dengan pihak berwajib. Gojo pun menjawab pertanyaan itu dengan woles. Bahkan mafia satu ini berani mundur dari perusahaannya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Kaiko. Dan semua orang pun terkejut dengan keputusan Gojo. Sementara itu, Hirayama terlihat tidak senang dengan keputusan Gojo, sebab jika orang itu menjadi wali kota Kaiko akan membuat kota menjadi semakin bobrok. Lalu, beberapa jam kemudian polisi datang untuk menginvestigasi pembantaian itu. Selain menemukan jasad, para anggota polisi juga menemukan tubuh Sakurada yang sudah mulai kaku. Kemudian saat polisi masih sibuk menginvestigasi, datanglah polisi junior yang bernama Megumi. Dia kemudian kena semprot karena terlambat sampai di TKP. Setelah Megumi datang, pimpinan TKP mengatakan bahwa si pembunuh sengaja memotong tangan si bos Sakurada untuk mencuri sesuatu di dalam brankasnya. Saat Kuma belum selesai berbicara, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Alarm itu berbunyi karena ada sebuah laporan bahwa keluarga telah dibantai di rumahnya dan pelaku pembantaian itu sudah jelas Kim Seung-gi. Di sini dijelaskan bahwa Kim Seung-gi merupakan anggota geng Korea yang bekerja sama dengan Gojo. Namun di sini Gojo sedikit kecewa dengan keputusan Kim Seung-gi sebab kasus pembantaian tersebut dapat menghambat urusannya. Singkat cerita, keesokan harinya Hirayama terlihat semakin resah dengan kejahatan geng Gojo dan oleh karena itu dia memanggil Koizumi yang tidak lain adalah mantan bawahannya. Hirayama kemudian meminta bantuan Koizumi untuk membentuk divisi khusus yang akan ditugaskan untuk kasus Gojo dan dia telah memilih beberapa anggotanya. Beberapa orang yang dipilih Hirayama itu adalah Kuma dan rekannya yang bernama Ryota serta Megumi. Dia sangat yakin bahwa mereka adalah polisi yang bersih dan karena divisi ini butuh pemimpin, maka Hirayama menunjuk Inspektur Torada yang merupakan mantan polisi. Namun ternyata hal itu membuat Koizumi sedikit kesal karena dia tidak menyukai Torada. Diketahui bahwa Koizumi pernah menjadi bawahannya dan dia diperlakukan dengan sangat kasar. Selain itu, Torada adalah monster yang sangat ditakuti oleh para mafia dan yakuza. Tak lama kemudian Torada masuk ke ruangan itu. Di sini Hirayama langsung berterus terang. Dia memberi sebuah penawaran, yaitu jika Torada mau membantunya, maka dia akan dibebaskan. Selain itu, Hirayama berjanji akan membuktikan bahwa Torada tidak bersalah. Keesokan harinya, Kuma dan dua rekannya mendatangi sebuah ruko bekas tempat main perjudian. Di sini mereka sedikit bingung, namun tiba-tiba mereka dipanggil oleh Torada. Mereka pun kaget melihat sosok Torada yang dulu merupakan kapten mereka. Torada pun menjelaskan kalau dia dibebaskan untuk sementara.
Lalu setelah saling menyapa, Koizumi pun langsung menjelaskan misi mereka. Mereka ditugaskan mengumpulkan bukti kejahatan Gojo dan geng Korea, lalu menangkap mereka. Jika tidak, kota Kaiko akan dikuasai oleh mafia dan para pengusaha asing. Konon kabarnya, Gojo merencana membangun bisnis kasino di kota tersebut, padahal itu dilarang, dan untuk memuluskan rencananya, Gojo pun mencalonkan diri sebagai wali kota. Tujuannya adalah untuk menghapus undang-undang yang melarang pembangunan kasino. Misi ini sangatlah berbahaya, maka dari itu divisi khusus harus melakukannya dengan diam-diam. Di tempat lain, Megumi sedang mengobrol dengan temannya yang ternyata adalah Mika yang merupakan wartawan. Di sini dia bertanya tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Megumi, tapi karena itu rahasia, Megumi pun menjawabnya dengan tertawa. Dan ketika anggota yang lain sedang beristirahat, Koizumi dan Torada yang masih berada di markas, jaksa wanita itu menegaskan kepada Torada agar dia tidak berbuat semaunya. Terlebih lagi, kini jabatan Koizumi adalah pengawas divisi khusus. Maka Torada harus patuh kepadanya. Dan Torada pun tidak diperbolehkan menggunakan senjata api selama bertugas. Hal itu dikarenakan dia belum resmi kembali ke kepolisian. Adegan pun beralih ke rumah ketua geng Korea, yaitu Madam. Wanita parubaya itu terlihat sedang bercermin sambil mengagumi wajahnya yang cantik. Namun tak lama kemudian, Kim Seong-gi menghampirinya. Dia melaporkan bahwa Torada telah bebas. Sontak Madam pun langsung ngamuk. Bagaimana tidak, Torada adalah orang yang dituduh membunuh anaknya, yaitu Taehyun. Dia kemudian menyuruh Kim Seong-gi untuk menghabisi Torada. Sementara itu Torada dan tim sudah mulai menjalankan misi mereka. Pertama-tama mereka akan menggali informasi dari anggota Sakurada yang masih hidup. Namun Torada hanya mengajak Kuma dan Ryota, sedangkan Megumi disuruh menunggu di mobil. Di sisi lain, anggota Sakurada yang dipimpin Murata itu terlihat akan melakukan keributan di suatu tempat. Oleh karenanya Torada mencegah mereka, tapi Murata tetap ingin melawan Torada. Dia benar-benar telah meremehkan singa yang sangat buas. Lalu setelah semua anak buahnya babak belur, Murata memutuskan untuk kabur, namun dia dicegat oleh Megumi. Murata pun meremehkan gadis itu. Dengan keberaniannya, Megumi berhasil memukul kepalanya dengan tongkat baseball hingga tidak sadarkan diri. Murata dibawa ke markas divisi khusus untuk diinterogasi. Kuma pun mulai bertanya tentang keberadaannya Yamazaki, tapi Murata tidak menjawabnya. Dia justru mengatakan kalau Yamazaki telah dituduh membunuh bos Sakurada. Padahal semua itu hanyalah tipu muslihat Kim Seong-gi. Murata juga menjelaskan bahwa Taehyun adalah kunci dari kasus kejahatan Gojo dan Kim Seong-gi. Menurutnya, Taehyun memiliki bukti kuat yang bisa mencebloskan Gojo dan Kim Seong-gi ke penjara. Karena Taehyun sudah mati, maka bukti itu pun sudah hilang, dan pada saat itu Torada tengah menyelidiki kejahatan Gojo dan Kim Seong-gi. Sehingga dia akhirnya dijadikan kambing hitam atas kematian Taehyun. Setelah menginterogasi Murata, Torada menugaskan anggotanya untuk menggerebek rumahnya Yamazaki, tapi tidak ada siapapun di tempat itu. Di sisi lain, Murata tidak terima karena Torada menuduh Yamazaki bersekongkol dengan Kim Seong-gi. Namun Torada tidak banyak bicara, dia justru memukul anggota Yakuza itu. Setelah situasi kembali tenang, Torada bertanya kepada Murata, kenapa Taehyun berpihak kepada Sakurada, padahal dia dan Kim Seong-gi sama-sama dari geng Korea. Murata pun menjelaskan bahwa Taehyun naksir dengan anak bosnya Sakurada. Sementara itu, Kuma dan kawan-kawan terlihat akan kembali ke markas mereka. Akan tetapi, tiba-tiba mereka melihat sosok Yamazaki. Yakuza itu tampak berlari dan kabur menggunakan mobil. Mereka bertiga pun langsung mengejarnya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang sepi. Tapi sayangnya Yamazaki tidak ada di sana. Justru Yamazaki tewas di tempat yang berbeda. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan potongan tangan bos Kurada. Kabar tersebut pun terdengar sampai ke telinga Torada. Dia pun langsung menghubungi timnya, akan tetapi tiba-tiba dia disergap oleh seorang pembunuh bayaran. Untungnya Torada berhasil melumpuhkan pembunuh itu dengan sangat mudah. Di waktu yang sama, Kuma dan kawan-kawan berhasil memojokkan asisten Kim Seong-gi yang pendiam. Namun keadaan tiba-tiba berbalik. Ternyata dia memiliki pasukan yang cukup banyak. Alhasil Kuma dan yang lainnya pun terkepung dan mau tidak mau mereka pun harus baku pukul. Tapi karena kalah jumlah, tim Kuma pun tampak kewalahan. Ditambah lagi kini asisten Kim Seong-gi ikut menyerang mereka. Hal itu pun membuat tim Kuma tumbang. Akan tetapi Megumi tampak belum mau menyerah, dan dalam hitungan detik dia langsung mengambil pistol dan menembak si asisten pendiam.
Akan tetapi assassin yang satu ini bisa menghindari peluru. Megumi pun langsung mengejarnya, namun dia malah terjebak dalam perangkap pembunuh itu. Megumi pun terpojok. Untung saja ketika si pendiam mau menusuknya, datang Kuma dengan waktu yang tepat. Tapi sayang, Megumi pingsan dan Kuma pun tewas di tangan si pendiam. Melihat rekannya meninggal, Ryota langsung menembak pembunuh itu. Hanya saja dia lagi-lagi berhasil menghindarinya. Kemudian Koizumi mengabarkan kematian Kuma dan dia pun segera pergi untuk mengunjungi divisi khusus. Di tempat lain, di tengah perjalanan tiba-tiba Hirayama ditabrak oleh sebuah mobil. Dan tak lama setelah itu, orang yang menabrak Hirayama pun keluar dari mobil. Dan orang itu ternyata Kim Seong-gi yang diperintah oleh Gojo untuk menghabisi Hirayama. Kini hanya tersisa Torada dan divisinya yang perlu dia musnahkan. Di sisi lain, Torada mendatangi geng Korea untuk membuat kesepakatan dengan bos mereka. Dia mengatakan kalau Madam boleh membunuhnya kapan saja asalkan dia mau menyerahkan Kim Seong-gi. Madam pun tampak tertarik dengan tawaran itu. Lalu keesokan harinya, Madam terlibat perselisihan dengan Kim Seong-gi. Hal itu disebabkan oleh Kim Seong-gi yang terlalu dekat dengan Gojo, sedangkan Madam tidak merestui kerjasama mereka. Karena merasa tidak dihargai, Kim Seong-gi tiba-tiba mengungkit kematian Taehyun. Di sini Madam menuduh Kim Seong-gi sebagai pembunuh anaknya. Mereka berdua pun bersitegang hingga akhirnya Kim Seong-gi mengeluarkan senjatanya. Melihat hal itu, pengawal Madam pun langsung menembaknya. Dalam situasi penembakan, pengawal itu berusaha untuk mengeluarkan bosnya dari ruangan. Setelah berhasil keluar, ternyata Madam dan pengawalnya justru dikejar-kejar oleh para pengkhianat dan untungnya mereka diselamatkan oleh anggota Sakurada. Di dalam mobil, Madam mengingat kembali kedatangan Torada semalam. Selain itu, dia juga memberikan surat titipan Taehyun untuk Madam dan hal itu pun membuat Madam percaya kepada Torada. Di sisi lain, Koizumi terlihat sedang berbicara kepada anggota divisi khusus. Dia mengatakan kalau divisi itu terancam akan dibubarkan karena Hirayama sudah tewas. Selain itu, Torada juga akan ditangkap kembali untuk menyelesaikan masalah hukumannya. Dan jika tidak mau menyerahkan diri, maka dia akan menjadi buronan. Di waktu yang sama, kepolisian baru saja menemukan mayat dari Tamura yang tidak lain tidak bukan adalah direktur di perusahaan Gojo. Dia ditemukan meninggal di mobilnya dan terlihat seolah-olah bunuh diri. Padahal Tamura dibunuh oleh antek-antek Gojo. Beberapa saat setelahnya, bos mafia itu mengadakan konferensi pers dan mengatakan Tamura adalah dalang dari proyek kasino ilegal sekaligus pembunuhan Hirayama. Dengan begitu, polisi terpaksa menutup penyelidikan tersebut karena mereka tidak bisa menyelidiki orang mati. Kelicikan Gojo itu pun mulai tercium oleh Kim Seong-gi yang dia menduga kalau Gojo akan mengkhianatinya. Di sisi lain, Madam akhirnya menemui mantan kekasih Taehyun yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sakiko Sakurada, dan perempuan itu adalah satu-satunya anak Sakurada yang masih hidup. Berdasarkan surat Taehyun, dia telah memiliki anak bersama Sakiko. Madam pun terharu ketika melihat cucu pertamanya itu, dan mereka pun berpelukan meski belum saling mengenal. Ketika sudah saling berkenalan, Sakiko memberikan sebuah flash disk kepada Madam dan flash disk itu adalah bukti kejahatan yang dilakukan oleh Kim Seong-gi dan Gojo. Setelah itu, Madam pun menghubungi Torada. Dia berjanji akan membantunya menangkap Kim Seong-gi. Selain itu, Madam juga menawari Torada untuk bergabung dengan organisasinya. Namun Torada jelas menolak tawaran tersebut karena tujuannya saat ini hanyalah menangkap Kim Seong-gi dan juga Gojo. Sementara itu, Torada memanggil Ryota dan Megumi. Dia menghimbau agar mereka berdua tidak ikut dengannya. Selain karena divisi mereka sudah bubar, resikonya juga cukup tinggi. Namun Ryota dan Megumi tetap memaksa ikut. Mereka pun ingin membalaskan kematian Kuma. Selain mereka, geng Sakurada juga akan bergabung. Torada pun pada akhirnya mengizinkan mereka ikut. Di sisi lain, pengawal Madam memutuskan untuk memberikan flash disk milik Taehyun kepada Mika. Di sini jelas kalau Madam sepenuhnya berpihak kepada Torada. Ia akan membiarkan Mika untuk membocorkan isi flash disk itu melalui berita. Scene berpindah ke suatu tempat di mana mereka sudah ditunggu oleh ratusan anak buah Kim Seong-gi. Sedangkan Torada hanya membawa beberapa orang dari Sakurada. Tapi walaupun begitu, dia sama sekali tidak gentar dan ketika sudah waktunya, perang pun meledak. Tawuran itu pun berlangsung dengan sengit dan walaupun tim Torada hanya berbekal tangan kosong, mereka berhasil mengimbangi anak buah Kim Seong-gi yang menggunakan pisau. Sementara itu,
Kim Seong-gi menyaksikan pertarungan itu dari atas dan Torada yang melihat itu pun segera mengejarnya, namun dia dihalangi oleh beberapa anak buah Kim Seong-gi. Selagi bertarung, Ryota meminta agar Torada naik duluan, sedangkan dia dan Megumi akan menahan anak buah Kim Seong-gi agar tidak menghalangi kaptennya itu. Dan ketika sudah sampai di atas, lagi-lagi jalan Torada dihadang, namun yang menghalanginya kali ini adalah si pendiam. Mereka pun langsung berduel tanpa banyak basa-basi. Dan ternyata keduanya sama-sama kuat. Di sisi lain, Ryota dan Megumi mulai kehabisan tenaga untuk menahan pintu masuk. Dan pintu itu pun akhirnya terbuka secara paksa. Alhasil mereka berdua harus kembali baku pukul lagi. Berkat bantuan Murata, Ryota dan Megumi kini bisa langsung menyusul ke atas. Sementara itu, perkelahian Torada dan si pendiam masih berlangsung dengan ketat. Namun pada akhirnya Torada berhasil membuat dia lengah. Beberapa saat kemudian Ryota dan Megumi tiba. Mereka pun memberitahu kepada Torada kalau dia adalah orang yang telah membunuh Kuma. Dan setelah mendengar hal itu, Torada pun mempersilahkan bawahnya itu untuk membalaskan dendamnya. Dan baku pukul pun dimulai. Akan tetapi si pendiam terlalu kuat untuk mereka. Assassin yang satu ini seperti memiliki ilmu kanuragan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi di saat sedang dihajar habis-habisan, Ryota melihat sebuah pistol dan tanpa banyak berpikir, dia langsung menendang pistol tersebut ke arah Megumi. Ryota pun langsung menyuruhnya menembak ke arah si pendiam dan si pendiam pun KO seketika. Di saat bawahannya sedang bertarung, Torada menemui Kim Seong-gi yang sudah menunggunya di sana. Ia mengajak Torada untuk menghabisi Gojo, tapi Torada tidak mau bekerja sama dengan orang yang telah membunuh Taehyun. Kim Seong-gi pun beralasan dia membunuh Taehyun karena merasa dikhianati. Walaupun begitu, Torada tetap menolak untuk berdamai. Alhasil mereka berdua berniat untuk saling membunuh. Keduanya bertarung dengan sangat alot. Baik Torada maupun Kim Seong-gi sama-sama menyerahkan seluruh tenaganya. Namun pada akhirnya Kim Seong-gi tumbang oleh pistolnya sendiri. Lalu saat Torada hendak berdiri, tiba-tiba ada yang menodongnya. Dan tidak disangka-sangka orang itu adalah Koizumi. Ternyata selama ini dia bekerja untuk kepentingan Gojo dan dia juga adalah orang yang menjebak Torada sebagai pembunuh Taehyun. Lalu sekarang Koizumi mencoba untuk menghasut Ryota dan Megumi. Koizumi berusaha menangkap Torada atas pembunuhan terhadap Kim Seong-gi. Akan tetapi polisi satu ini tidak sebodoh itu. Dia justru membiarkan Kim Seong-gi tetap hidup. Torada memang sengaja menembak ke arah rompi anti peluru yang digunakan Kim Seong-gi. Selain itu, Ryota dan Megumi tidak percaya kepada ucapan Koizumi. Karena sebelum Kuma mati, dia sempat memperingatkan kita supaya berhati-hati dengan Koizumi. Tak lama setelah itu, para polisi pun datang dan langsung menangkap Kim Seong-gi. Selain itu, Koizumi juga akhirnya menyerahkan diri. Begitu juga dengan Torada yang masih berstatus sebagai buronan. Tapi walaupun begitu, tugasnya belum selesai. Dia masih belum menangkap Gojo. Namun ini dia sudah tenang karena Mika berhasil mengekspos semua bukti kejahatan Gojo ke media sosial. Sehingga mafia itu tidak lagi bisa menghindar. Selain itu, antek-anteknya juga ikut terseret ke dalam kasus ini. Akan tetapi, pada saat Gojo hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi, tiba-tiba Gojo dibunuh oleh seorang yang tak dikenal. Dan ternyata si pendiam masih hidup. Ryota kemudian mencari pelaku yang membunuh Gojo dan ternyata orang itu adalah si pendiam. Melihat itu, Ryota dan Megumi pun langsung mengejarnya. Lalu ketika sudah menemukannya, mereka sangat terkejut karena si pendiam sudah tidak bernyawa. Dan ternyata orang yang berhasil membunuh si pendiam adalah pengawal Madam. Dan film pun berakhir sudah. Ya, begitulah guys alur cerita film Bad City. Bagaimana? Seru bukan perjalanan kisah ini yang berjuang untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum. Oke guys, cerita kita akhiri sampai di sini dulu ya. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang film atau drama yang pastinya akan lebih seru. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa dukung dengan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.